Hai semua, welcome back to Jacob's Daily Channel. Aku harap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Bagi yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Di channel ini, aku sharing keseharianku tentang financial, budgeting, traveling, dan ide bisnis. So, aku harap channel ini bisa bermanfaat. Selamat menonton! Seperti yang terlihat di judul, pada video kali ini aku akan membuat sinking funds untuk semester awal di tahun 2021. Sebenarnya, sinking funds ini sendiri merupakan kelanjutan dari sinking funds sebelumnya, karena dari 5 goal yang ingin aku capai di sinking fund tahun 2020, hanya ada 2 goal yang selesai, sementara 3 goal yang lain belum selesai sepenuhnya. Jadi 3 goal itu yang tersisa akan aku lanjutkan di 2021 ini barengan dengan 1 goal baru. Di sini aku buat trackernya terlebih dahulu, karena untuk sinking funds ini aku menyimpannya di satu rekening bank yang sama. Jadi dengan adanya tracker atau daftar setoran ini, aku bisa mengontrol dan membedakan nominal dari pos apa saja yang ada di sinking fund dan tersimpan di rekening bank tersebut. Untuk tracker atau daftar setoran ini bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Untuk trackerku sendiri, aku buat 20 kotak dengan tujuan setorannya menjadi lebih kecil, karena aku tipikal orang yang agak susah jika harus menyisihkan uang dengan nominal yang lebih besar. Bagi teman-teman yang baru mengenal sinking fund, sebenarnya sinking fund ini sama halnya dengan dana darurat, dana pensiun, atau dana cadangan. Fungsinya sama, tidak berbeda jauh dengan fungsi dana tersebut. Nah, sinking fund sendiri merupakan sejumlah uang yang dipisahkan secara rutin setiap bulannya yang tidak termasuk ke dalam tabungan ataupun dana darurat. Dana sinking fund ini bisa digunakan untuk membiayai perbaikan rumah, ditabung untuk membeli kendaraan bermotor misalnya, sumber dana liburan, atau biaya berobat. Nah, dengan memisahkan uang sebelum digunakan, mungkin kita tidak perlu menggunakan dana darurat. Di saat bersamaan, memberi kita waktu untuk mempertimbangkan lebih lama sebelum melakukan pengeluaran. Keuntungan lain yang pernah aku rasakan dengan membuat sinking fund ini yaitu bisa mengamankan keuangan, membuat aku terhindar dari utang sesuai dengan anggaran dan tidak mengganggu tujuan finansialku di masa depan. Kembali ke sinking fund yang aku buat. Di sini aku memiliki 4 goal di semester awal 2021. Yang pertama untuk vacation atau jalan-jalan. Jadi sebelumnya aku set pengen traveling keluar, tetapi karena pandemik yang belum berakhir, jadi aku set ke dalam negeri aja dengan nominal 4 juta rupiah. Yang kedua, untuk furniture. Dana ini sebagai cadangan jika sewaktu-waktu aku harus mengganti furniture di rumah seperti lemari, meja kerja, atau kasur yang rusak. Dana ini tetap aku anggarkan walaupun furniture di rumah dalam kondisi bagus. Kemudian yang ketiga untuk tujuan emergensi, misalnya ada kerusakan laptop, HP, dan lain-lain. Aku bisa menggunakan dana ini untuk perbaikannya. Dan yang terakhir untuk lebaran. Walaupun ASN ada gaji 13 dan 14 istilahnya, tetapi aku tidak ingin terlalu tergantung dan berharap dengan tunjangan tersebut dapat alhamdulillah. Jika tidak karena kebijakan pemerintah misalnya, aku nggak masalah. Jadi untuk lebaran aku targetkan 1.200.000 dan dana ini akan aku gunakan untuk melengkapi kebutuhan lebaran ya, mungkin aja seperti pakaian baru, makanan, atau untuk ngasih saudara dan keponakan-keponakan.
Untuk setoran per kotak, aku tinggal membagi nominal goal, misalnya untuk vacation 4 juta, aku bagi 20 kotak, jadi satu kotak atau sekali setorannya itu Rp200.000. Sementara untuk furniture, aku targetkan Rp150.000 per setoran, sementara untuk emergency Rp75.000 dan untuk lebaran Rp60.000 per setorannya. Ada banyak alasan untuk menggunakan sinking fund. Jika kita memiliki pengeluaran yang sudah direncanakan seperti liburan atau pengeluaran tahunan, misalnya biaya sekolah anak, kita bisa menyiapkan sinking fund ini, sekalipun kita tidak mengetahui dengan pasti jumlah uang yang harus dikumpulkan. Mengumpulkan sinking fund tetaplah rencana yang baik untuk menutupi pengeluaran tersebut. Dengan begitu, setidaknya sebagian dana dari total pengeluaran sudah terpenuhi. Meski tidak tahu angka pastinya, kita tetap harus menentukan berapa uang yang harus dialokasikan. Setelah itu, bagi jumlah uang tersebut dalam beberapa bulan sebelum tiba jatuh tempo untuk menggunakannya. Yang perlu diingat, pastikan dana untuk sinking fund ini tidak mengganggu pengeluaran bulanan dan pengeluaran penting lainnya. By the way, sinking fund yang kita simpan harus mudah diambil kapanpun. Kenapa? Karena uang ini memang akan kita gunakan dalam waktu yang sudah ditentukan. That's why aku menyimpan di rekening bank dengan jangka waktu yang sesuai dengan tujuanku, di mana aku menyimpan uang ini juga tergantung pada kegunaan uang nantinya. Nah, inilah sinking fund tracker yang aku buat, tapi ini versi aku, walaupun kurang rapi, apalagi tulisan yang paling bawah ini karena tinta full pennya yang luber. Untuk menyimpan uang sinking fund sebelum aku setor ke rekening bank, aku gunakan amplop seperti ini. Sebenarnya aku dapat secara gratis, jadi nggak perlu keluar uang untuk membelinya. By the way, kalian juga bisa menggunakan apa aja untuk menyimpan uang tabungan sinking fund ini. Nggak harus pakai binder A6 yang mahal, walaupun sebenarnya aku pengen juga punya itu, atau dompet-dompet spesial yang mengharuskan kita keluar uang untuk membelinya. Contoh barang yang bisa digunakan untuk menyimpan uang sinking fund ini yaitu amplop, dompet yang nggak terpakai, botol air mineral bekas, toples, dan lain-lain, yang intinya bersih dan aman dari binatang pengganggu. Sebenarnya, kita bisa saja menggunakan uang darurat atau menganggarkan uang bulanan untuk biaya-biaya tersebut. Namun, dengan adanya sinking fund, uang bisa dikelola dengan lebih baik. Fungsi setiap uang menjadi lebih jelas dan kita bisa lebih fokus meraih tujuan keuangan di masa depan. Selain itu, jangan lupa saat menyiapkan sinking fund, pastikan pengeluaran wajib yang dimiliki tetap terpenuhi setiap hari dan bulannya. Selamat mengelola uang dengan lebih rapi. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Selamat mencoba untuk membuat sinking fund. Thanks for watching. See you next video. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.